Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dewi Astriani dari kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 4011903008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume saya dari kelompok 9 dan 11. Mohon maaf, dari pertemuan 9 dan pertemuan 11. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Nah, skala ekonomis itu merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Pada teori ini, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu persaingan tidak sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan persaingan tidak sempurna? Jadi persaingan tidak sempurna itu struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Meskipun seperti itu, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Selanjutnya yaitu skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Adanya skala ekonomis ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produk semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Peningkatan produksi itu sendiri dapat dicapai apakah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah bisa melakukannya sekedar dengan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya harus ada peningkatan jumlah perusahaan. Untuk menganalisa dampak dari skala ekonomi terhadap struktur pasar juga membutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi seperti apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal atau external economies of scale akan tercipta jika jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri. Tidak perlu ada besarnya suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Terlepas dari perbedaan-perbedaan pada ketersediaan relatif aneka sumber daya atau faktor produksi misalnya energi, kerja, kapital, dan sumber daya alam yang sangat ditekankan oleh teori HO dan adanya skala ekonomis dan diferensiasi produk, perubahan-perubahan bergerak maju pada teknologi juga bisa sebagai faktor pendorong tersendiri dalam memunculkan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Ternyata biaya transportasi ini memberikan pengaruh langsung yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, seperti dengan meningkatkan harga atau komoditi yang diperdagangkan, baik itu di negara pengekspor maupun negara pengimpor. Di samping itu, biaya transportasi juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap lokasi penyelenggaraan produksi dan pusat-pusat industri secara internasional. Selanjutnya yaitu cara mengatasi persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Jadi ada 4 cara, yaitu strategi pemimpin pasar atau market leader. Yang kedua, strategi penantang pasar atau market challenger. Selanjutnya, strategi pengikut pasar atau market follower. Yang keempat, strategi relung pasar atau market nicher. Selanjutnya, pertumbuhan faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut yaitu tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Faktor produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi penggunaan input. Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya, yaitu sumber daya digunakan oleh perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Para ekonomi sudah lama berfokus pada 4 faktor produksi. 4 faktor tersebut yaitu tenaga kerja, modal, wirausahawan, SDA. Selain 4 faktor tersebut, para ekonomi memasukkan juga sumber daya informasi. Selanjutnya yaitu perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.